Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Bocan minta maaf kalau misalnya videonya tuh loncat-loncat ya Bobers. Nanti Bocan bikinin playlistnya yang berurutan deh, biar Bobers yang mau ngikutin road trip Labuan Bajo Bocan bisa lebih gampang. Tapi kali ini nggak loncat terlalu jauh, karena kemarin kan Bocan udah sampai Bali, udah nginep di tempat yang namanya Sagara Candi Dasa. Nah kali ini kita mau berlanjut lagi, kita mau mereview hotel lainnya yang ada di Bali. Kita mau nginep di satu hotel yang super strategis. Lokasinya tuh ada di atas mall, di depan Pantai Kuta. Pasti Bobors sudah pada tahu kita mau mereview apa? Betul, Bobors yang nebak Selatan Kuta jawabannya 100. Nah ini Bocan mau mereview Selatan Kuta. Perjalanan menuju Kuta ini Bocan lalui setelah nginep di Kintamani. Ini juga loncat lagi. Tapi yaudah Bobors, pokoknya nanti Bocan urutin deh biar Bobors lebih gampang ngikutnya. Dan seperti biasa, sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu nih pesan hotelnya lewat mana. Pasti Bobors udah pada paham kalau Bocan selalu pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Aplikasi yang bisa banget Bocan andelin buat liburan kemana aja dan kapan aja, karena pilihan hotelnya banyak, promonya gak kalah banyak, dan yang pasti harganya juga lebih murah. Untuk Seraton Bali Kuta Resort ini harga kamarnya itu mulai dari 2.300.000-an untuk tipe kamar Deluxe King. Ini untuk yang belum sama sarapan ya Bobors. Kalau udah sama sarapan harganya beda lagi, jadi 2.700.000-an. Selain itu ada tipe kamar suite yang harganya mulai dari 4.100.000-an. Nah kalau untuk tipe kamar suite ini posisinya ada di lantai yang lebih tinggi dan menghadap langsung ke laut. Jadi dari kamar Bobors bisa benar-benar menikmati pemandangan Pantai Kuta dan juga sunsetnya yang cantik kan. Nah kalau kemarin Bocan tuh sengaja pilih kamar yang king dengan balkon biasa. Itu alasannya karena mikirnya bakalan lebih banyak ngabisin waktu di luar hotel, di luar kamar. Bocan lebih pengen jalan-jalan ke mallnya, terus juga nikmatin pantainya. Jadi ya udah Bocan pilih yang tipe Deluxe King biasa itu. Tapi menurut Bocan untuk tipe kamar yang Deluxe King standarnya itu juga udah worth it banget Bobors, karena kamarnya tuh luas, terus juga ada bathtubnya, jadi udah mumpuni walaupun itu bukan yang suite-nya. Tapi buat Bobers yang mau liburan nih kemana aja ataupun kapan aja, jangan lupa bulatkan tiketnya di tiket.com, karena masih ada kupon spesial Bocan 500k diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000. Dan ini vouchernya bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Jadi Bobors yang mau liburan kapan-kapan, tahun depan atau minggu depan atau besok, jangan lupa bulatkan tiketnya di tiket.com. Dan sekarang kita udah sampai di Pantai Kuta di Bobors. Tadi tuh perjalanan dari Kintamani ke Kuta sekitar 2 jam. Ya nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu deket, sedang lah jaraknya. Nah sekarang kita udah lihat kondisi Bali sekarang udah lebih rame daripada tahun lalu ya pastinya. Udah banyak bule lagi sekarang. Yeay. Walaupun harga hotel udah kembali normal, buat Bobors yang kemarin berburu diskon pasti agak sedih ya. Sekarang harga hotel udah mulai normal lagi, udah mulai back dari sebelum pandemi. Tapi tenang, yang penting kita berdoa ekonomi kita juga makin membaik. Jadi biarpun hotelnya makin mahal gak apa-apa, yang penting kita mampu bayar ya kan. Nah sekarang kita udah sampai di depan hotelnya nih Bobors. Ini Bocan agak bingung pintu masuknya lewat mana, tapi ada plangnya sih, jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Nah ini plangnya di sini nih masuknya. Jadi sebelum masuk parkiran mall ada pintu khusus buat tamu-tamunya Seraton Kuta. Dan enak banget nih pokoknya kalau nginep di sini Bobors. Bocan kan udah berapa bulan ya nggak ketemu mall, dari MotoGP sampai abis lebaran belum sempet nge-mall. Sekarang nginep di Seraton tuh rasanya pokoknya nanti kita harus nge-mall. Anak-anak juga udah semangat. Nah ini ada security check, ya udah sih security check gitu doang, nggak ditanya udah pesen hotel atau belum, nama siapa, tapi yang penting dia dicek kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus kita lanjut menuju area drop off-nya. Ini agak bingung muter-muter, tapi sebenarnya tinggal gini doang kalau kita tahu. Nah kita Bocan sebelumnya udah pernah ke mallnya kan dan nyasar ke parkiran hotel, jadi sekarang udah lebih paham, nggak nyasar lagi.
Nah, kita langsung turunin bagasi. Di sini udah ada staff yang sangat helpful dan standby. Terus juga ada security check, suhu tubuh cek. Masih ada prokesnya, jadi harus pakai masker, terus cek suhu tubuh. Nah, ini suami nyasar. Suami kan Bocan udah ke lobby duluan. Kalau Bocan tuh dikasih tahu bellboynya, lobbynya resepsionisnya di lantai dasar. Nah, kalau suami dia habis naruh mobil, dia ikutin petunjuk lift lobbynya di lantai 4. Jadi di lantai 4. Tapi sebenarnya di lantai 4 itu lagi ada renovasi, Bobers. Dan kalau check-in di sana pas siang itu berisik. Nah, makanya di atas jam 7 atau jam 8 pagi gitu proses check-innya tuh dipindahin ke lantai dasar sini, Bobers. Nah, ini area lobby sementaranya. Terus di sini juga disediain kayak welcome snack, ada welcome drink juga, kita bebas ambil sendiri mau kopi atau teh, ada infused water, terus juga boleh ambil cemilan. Cuma karena Bocan masih kenyang, akhirnya kita langsung habis check-in langsung ke kamar maksudnya. Dan kamar Bocan itu ada di lantai 2. Kalau nyari kamar sih gampang ya, Bobors, tapi yang agak sedikit membingungkan itu adalah liftnya. Jadi liftnya tuh nggak semuanya nyambung ke lobby. Misalnya kita mau dari kamar nih ya, mau ke lobby harus naik liftnya yang mana gitu, pokoknya agak ribet deh di situ. Nah, ini kamar Bocan tuh, ini tipe deluxe kingnya aja tuh udah mewah banget ya. Kamarnya luas, dari kita buka pintu masuk tuh udah kelihatan luasnya. Terus ada fasilitas bathtub kelihatan tuh dari ranjang sini. Dan kamarnya juga nuansanya modern yang clean. Bocan suka banget, nyaman banget. Ini putih bersih semua. Terus juga pencahayaannya bagus dan internetnya super kenceng. Jadi buat Bobers yang mau WFH bisa banget nih dari Sheraton ini karena internetnya bagus. Terus untuk TV-nya dia belum support untuk YouTube atau Netflix, jadi masih yang TV kabel biasa, tapi channelnya Bobers bisa lihat ini lengkap banget. Terus juga disediain air mineral botol. Ini kita bisa bisa refill ya, Bobers. Sehari itu 4 atau 6 gitu, pokoknya bisa refill kalau habis. Dan di bawah sini ada kulkas. Salah terus buka ya, kulkasnya kosong sih, gak ada minibarnya. Tapi kalau ada juga, kalau gratis gak akan dimakan, maksudnya kalau bayar gak akan dimakan kecuali gratis kan. Terus di samping lacinya itu ada kopi set, ada gelasnya juga disediain lengkap, gak cuma cangkir kopi tapi bisa ada yang buat air putih juga. Terus di bawahnya ada teko listrik. Nah, kalau di sini tuh nggak ada meja kerja, tapi kayak meja santai, tapi ya bisa lah ya dipakai buat meja kerja. Terus Bobers lihat ini percolokannya keren. Dan di sebelah sini adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya tuh di sebelum pintu, maksudnya di sebelah pintu kiri kanan itu ada lemari, ada yang isinya bathrobe, terus ada iron board, segala macam lengkap ya. Dan di sebelah sini ada hair dryer sama safe deposit box pastinya. Jadi untuk kelengkapan kamarnya udah oke banget. Dan di sini ada bathtub. Bobers lihat deh, kamar mandinya tuh juga ramah manula, ada pegangannya ya, sama si kayak Bocan. Buat berdiri susah, perlu pegangan. Itu ramah banget, bukan buat manula dong, buat Bocan juga. Terus di sini ada shower terpisah. Nah, ini lengkap pastinya sama water heater. Terus juga ada air mineral lagi di wastafelnya, amenitiesnya lengkap, tapi dia pakai brand Sheratonnya sendiri. Nah, ini sabun shampoo-nya tuh, handuknya juga lengkap, ada handuk tangan, handuk muka, handuk mandi tuh, keren ya, udah oke semua. Nah, kalau toiletnya nanti Bobers yang bertanya-tanya, itu toiletnya yang dari belakang. Sekarang kita lihat area balkonnya. Bocan gak dapet pemandangan laut karena kayaknya yang pemandangan laut tuh khusus yang tipe kamar mahal. Tuh, kita dapat pemandangan taman aja, tapi ya oke lah, Bobers bisa lihat hijau seger-seger gitu. Atau kalau mau cari udara tinggal buka balkon ya kan. Nah, ini sekarang kita mau ke pantai. Yang tadi Bocan bilang itu aksesnya ngebingungin, gak cuma di liftnya doang, tapi juga untuk ke pantainya tuh agak sedikit bingungin ya. Yang penting nanya aja sih, Bobers. Bocan dikasih tahu arah ke pool gitu, kirain kesana itu bakal nembus ke mallnya gitu, bakal ke bawah, ternyata enggak. Ada udah jalan sampai sana itu buntu, ya udahlah ya. Yang penting paling nggak kita bisa dapat footage kolam renangnya.
Nah, ini pemandangan kolam renang di Seraton Kuta Bali. Kita bisa berenang sambil mandangin sunset, Bobors. Tuh, cakep ya poolnya, asik. Jadi Bobors bisa ngabisin waktu sore hari di pantai atau di pool atau nge-mall, terserah, pilihannya bebas. Nah, ini kayak ada garden bisa buat piknik kali ya. Cuma pasti bayar. Kalau misalnya mau di set makanannya, ya iyalah, emang makanannya boleh metik gitu. Oke, sekarang kita mau ke mana nih? Kita mau cari akses pantainya. Akhirnya Bocan balik lagi ke sana. Ternyata bukan dari pool tuh, bukan jalan ke pool, tapi turun ke tangganya lagi. Nah, ini area kolam renang. Luas ya hotelnya. Kelihatannya kecil gitu dari luar, ternyata cukup luas banget, Bobors. Nah, ini nih tangga akses ke mallnya, keluar lah ya. Jadi dari sini Bobors bisa ke mall atau ke pantai. Tuh, bisa langsung masuk ke mall, tapi anak-anak mintanya ke pantai. Dan itu Bobors lihat deh, ada antrian masuk mall seramai itu. Yeay, Bali sudah mulai ramai. Tuh. Kalau ini sih tahun kemarin macet, tapi macet karena ada upacara keagamaan. Nah, kalau ini kayaknya macetnya emang bener macet, emang bener macet pengunjung gitu kan, emang bener macet turis-turis. Nah, ini suasana pantai Kutanya. Tuh, banyak banget orang-orang di sini, Bobors. Udah mulai rame. Seneng ya. Semoga semua ekonomi bisa kembali normal ya, Bobors. Yang kemarin harus hemat-hemat, kehilangan pekerjaan dan lain-lain, semoga bisa kembali membaik sih. Bocan penasaran deh, pengen belajar surfing, tapi kayaknya nggak mungkin. jalan di daratan aja jatuh terus, gimana surfing gitu. Tapi ngeliatnya asik gitu, keren banget. Mungkin anak Bocan kali, Bocan racunin, ayo belajar surfing. Nah, ini tuh sebenarnya mereka pengen basah-basahan, Bobors, pengen main pasir bebas gitu. Cuma karena abis ini rencananya mau ke mall, jadi Bocan larang mereka buat duduk. Jadi cuma kotor tangannya doang dan bisa langsung cuci pakai air laut. Abis dari pantai, kita mau jalan-jalan ke mall. Ini Bocan doang yang ke mall, anak-anak pulang. Suami tuh gak mau nemenin istrinya belanja, dia tuh mendingan pulang aja nunggu di kamar gitu. Jadi ya udah tuh, anak-anak kan udah beli mainan, jadi Bocan dong yang keliling mall sendirian. Ya, mereka seneng banget beli mainan. Karena pas road trip sekarang nih Bocan lupa bawain mainan, jadi mereka kasihan. Nah, ini si kakak minta slime, si adik minta kaktus goyang. Seneng banget dia main gituan. Tuh. Kalau dulu kita mainnya tanah liat ya, anak sekarang mainnya gituan. Nah, kemarin tuh ceritanya asik banget. Bocan nggak tahu ya, pas kemarin Bocan pesen hotelnya itu Bocan dapet resort kredit 200.000. Jadi Bocan bisa pesen makan di hotelnya. Nah, Bocan pesen makan. Ini nih menu room service-nya nih. Kita cari yang nggak lebih dari 200.000 ya. Kalau lebih gak banyak-banyak lah ya, biar gak bayar banyak. Ketahuan hemat banget ya. Pokoknya Bocan cari yang gak terlalu mahal lah ya buat makan malam. Tuh, pilihan room service-nya banyak ya, Bobors. Tapi ya harganya juga lumayan standar hotel bintang 4 apa 5 sih ya, sekitar itulah. Tapi itu kalau misalnya Bobors nggak mau pakai buat makan gitu, misalnya mau pakai buat spa juga bisa. Nah, ini kan tadi kita udah pesen room service ya, tapi Bocan tuh lagi pengen mie gacoan. Dan room service-nya tuh buat anak-anak, buat para ortunya pesennya dari luar tuh. Kan tetap bisa pesen ojol di sini, Bobors. Tapi ini sempat ada miss. Ya mungkin salah Bocan sih, titiknya salah. Suami pengiranya di lobi, tapi si abangnya nganternya di depan pinggir jalan tadi. Nah, ini menu room service-nya Bocan pesen risoles. Ini enak banget, risoles kejunya sekitar 70 atau 80 ribu gitu harganya. Tapi karena pakai resort kredit gak apa-apa lah ya. Terus juga ada nasi goreng seafood. Tapi seafoodnya dikit banget, cuma sate udang doang. Tapi rasanya enak sih, Bobors. Nah, ini ada bebek crispy dengan sambal mangga. Untuk harga makanannya ya tadi emang standar, tapi rasanya tuh enak. Jadi walaupun mahal ya worth it sih, asal ada budgetnya. Kalau nggak ada budgetnya mau worth it juga gimana ya kan?
Nah ini mie gacoan. Si kakak juga doyan mie ini nih, pedes-pedes gitu. Tuh, jadi kita bagi-bagi rezekinya gitu ya, Bobers, apa namanya, rata. Ke abang ojol juga dan ke hotel juga. Oke. Nah, ini risolnya nih, dicocol pakai saus keju. Pokoknya enak deh. Terus nasi gorengnya juga enak, Bobers. Jadi walaupun seafoodnya tuh cuma di sate udang gitu, di nasi gorengnya tuh dikit seafoodnya, tapi rasanya mantap. Dan selamat pagi. Pemandangan pagi harinya, langit biru cerah, cuma sayang lautnya nggak kelihatan. Nah, hari ini kita mau sarapan. Sarapannya tuh di lantai 4. Aksesnya muter-muter banget beneran, nggak bisa lewat sembarang lift. Jadi kirain Bocan tuh satu lift bisa ke ngakses semua lantai, tapi ini satu lift ya kadang nggak bisa ngakses ke lantai tertentu. Jadi kayak dibikin lantainya tuh setengah-setengah gitu, Bobors. Nah, ini sarapannya di restoran di lantai 4. Sarapannya Marriott Bonvoy itu kayaknya nggak pernah gagal sih. Mau yang Sheraton Jogja, Sheraton Kuta, terus juga Marriott Jogja, aduh sarapannya selalu enak-enak dan staffnya semuanya ramah-ramah. Waktu di Sheraton Kuta lagi, waktu di Sheraton Jogja tuh mbaknya ngasih mainan gelang gitu ke anak Bocan. Nah, di Sheraton Bali ini juga mbaknya ngasih mainan apa gitu. Jadi mereka tuh perhatian gitu deh buat sama anak-anak. Dan untuk menu sarapannya ini juga juara banget. Sarapannya tuh enak-enak semua, mulai dari makanan tradisional, terus juga ada western, ini ada pork, tapi di sebelahnya ada yang halal jadi dipisah. Terus juga ada makanan apa tuh kayak egg benedict gitu, udah ready, tinggal ambil aja. Nah, Bocan tuh kalau sarapan di hotel pasti cari menu tradisionalnya. Dan Sheraton ini menyediakan menu tradisional tapi rasanya nggak main-main. Ada nasi opor, terus juga mie goreng. Bocan tuh kan belum kesampaian makan opor dari lebaran ya, Bobors. Dan alhamdulillah di sini kesampaian makan opor, walaupun nggak pakai ketupat, tapi opornya di Sheraton nih enak banget. Terus juga ada ikan goreng sambal mahi-mahi. Aduh, pokoknya menunya enak-enak nih, worth it banget sarapannya. Walaupun tadi kalau dipikir ya selisih yang sama sarapan sama nggak tanpa sarapan itu selisihnya sekitar 400.000 gitu. Berarti satu orang kan 200.000. Tapi kalau bawa anak-anak sih worth it ya, berempat gitu kan. Terus juga emang makanannya enak-enak semua. Tuh ada apa namanya, bubur, terus juga ada mie, ada berbagai macam roti. Bobors mau croissant, mau es krim. Aduh, pokoknya sarapannya juara. Ratingnya berapa ya? Ratingnya 9. Sarapannya enak. Tuh, Bobors menggoda banget gak sih kue-kuenya? Aduh, kalau lihat kue tuh pengen makan tapi inget berat badan jadi ngambilnya buah. Sosokan. Dan ini dia sarapannya, tetap ngambil donat sama croissant kan. Tapi itu buat anak-anak loh. Kalau Bocan nggak terlalu suka ngemil, sukanya ngopi. Nah, ini ada bubur Bali tuh, Bobors. Jadi bubur Bali tuh pakai kuah terus pakai sayur, itu juga enak. Terus kopinya juga bisa milih mau kopi hitam, cappuccino, latte, apa aja bisa. Nah, ini rasanya keren deh, pokoknya rasanya enak. Nah, ini mainan yang tadi Bocan bilang nih, dikasih origami gitu sama mbaknya. Perhatian banget ya. Nah, ini kolamnya kalau pas siang sepi karena panas. Kalau sore sih asik banget, berenang sambil lihat sunset. Abis sarapan kita mau ke Kids Club. Cuma ya udah kan ya, Bocan tuh sempat nanya sama staffnya, terus Kids Club dikasih tahu tuh di lantai sini, di lantai berapa gitu ya. Cuma Kids Clubnya tutup, Bobors tuh. Katanya buka cuma pas Sabtu Minggu aja. Pas Sabtu Minggu apa Jumat Sabtu, ya pokoknya pas weekend deh. Ini kayaknya Bocan nginepnya hari Senin gitu, jadi nggak sempet explore Kids Clubnya. Dan sekian review Sheraton Kuta dari Bocan. Penasaran hotel Bali mana lagi yang akan Bocan review? Tungguin di video berikutnya. Terima kasih Bobor sudah nonton. Dadah.